Nama Faisal So belakangan ini menjadi perbincangan publik karena telah memviralkan kisah seorang TKI Taiwan yang membawa anak disabilitas majikan pulang ke Indonesia. Berkat konten dan penelusuran Faisal So, Siti mantan TKI Taiwan yang bertahun-tahun merawat anak majikannya, Shawang, mendapat perhatian banyak orang termasuk bantuan. Apalagi Siti selama 2 tahun belakangan hanya mengandalkan penghasilan warung sembako yang tak seberapa untuk kebutuhan Shawang yang cukup besar. Tak hanya membuat Siti dan Shawang atau Shawang viral, hingga mendapat perhatian besar. Faisal So juga membantu Siti untuk memperjelas nasib Shawang yang masih berstatus sebagai warga negara Taiwan. Di Indonesia, Shawang pun tak ada keluarga, hanya Siti yang ia punya yang rela merawat dengan sepenuh hati. Berkoordinasi dengan The Type Economic dan Trade Office, Faisal So akan mengusahakan yang terbaik untuk masa depan Shawang. Perjuangan yang Faisal So lakukan membuat publik terkagum-kagum. Banyak yang menyebutnya sebagai malaikat karena telah berbuat baik kepada para TKI yang membutuhkan bantuan dan perhatian. Bahkan, ia dijuluki sebagai pahlawannya pekerja migran Indonesia karena telah banyak membantu mereka. Terungkap Faisal So sudah pernah membantu hingga 600 orang TKI di Taiwan. Melansir dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Faisal So mengungkapkan tujuannya rela melakukan hal demikian. Sebelum terjun membantu para TKI, Faisal So mengaku sempat terjerumus di dunia yang kelam. Berawal dari tujuan awal Faisal So ke Taiwan adalah untuk melanjutkan sekolah. Lantaran tak bisa membayar uang sekolah dan bingung mencari kerja di sana, Faisal So memutuskan untuk bergabung dengan mafia Taiwan hingga menjadi mucikari. Akibat dari pekerjaannya itu, ia digugat banyak kasus, mulai dari penganiayaan, pengancaman, pencucian uang, hingga perdagangan manusia. Atas kasus tersebut, Faisal So sempat ditangkap dan sempat dinasehati para aparat di sel untuk menjadi manusia yang baik. Kapok, Faisal So berjanji tidak akan kembali ke dunia yang membuatnya bermasalah dengan hukum itu. Mama gua sampai stres banget, nyesel, gak nyangka sampai sejauh itu, kata Faisal So. Singkat cerita, di masa penyesalannya, Faisal So bertemu dengan TKI sedang menangis karena tak bisa menjaga adiknya yang sakit di rumah sakit. Pasalnya ia harus bekerja sementara tak bisa menyewa perawat untuk menjaga sang adik karena keterbatasan biaya. Saat itu Faisal So tergerak hati untuk membantu menjaga adik TKI tersebut dengan sukarela. Kebetulan saat itu Faisal So juga sedang menunggu keluarganya yang dirawat di rumah sakit yang sama. Sebulan berlalu, saat adik TKI ini sembuh, hati Faisal So terketuk kala melihat senyum tulus orang yang ia bantu. Gua di dunia hitam cukup lama, banyak orang muka dua. Gua ngerasa senyum yang benar-benar murni dari hati ya dari mbak ini, kata Faisal So. Dia sungkeman bilang, "Kok, terima kasih banyak udah nolong keluarga saya. Dikasih senyuman, gue bahagia aja," sambungnya. Dia tak menyangka hanya menunggu adik TKI yang sakit ini bisa membantu keluarga orang. Dari sana, ia disadarkan ada TKI yang susah mendapat bantuan dan perhatian di negara asing. Mulailah Faisal So menelusuri jejak TKI di Taiwan dan terjun di dunia PMI. Ia ingin menolong para TKI yang butuh bantuan tapi minim perhatian, agar mendapat pertolongan yang layak.